Presiden Prabowo gelisah. Sudah seminggu mimpi itu datang. Sosok perempuan berselendang hijau memanggilnya dari tengah laut. Suara ombak berdebur, berbisik namanya. Prabowo terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Firasatnya tak enak. Ada sesuatu yang besar akan terjadi. Keesokan harinya, Prabowo memutuskan untuk mengunjungi Pangandaran. Ia ingin menenangkan diri, mencari jawaban atas mimpi-mimpi ganjilnya. Di tepi pantai, ia menatap lautan luas. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma garam yang khas. Tiba-tiba, ombak besar menghantam pantai. Ketika air surut, sebuah pesan tergores di pasir. Temui aku di tengah samudra, saat matahari terbenam. Prabowo tertegun. Ini bukan kebetulan. Hatinya berdebar kencang, antara takut dan penasaran. Ia tahu, takdir sedang memanggilnya. Matahari mulai terbenam. Langit barat memerah, menciptakan pemandangan yang memukau, mewarnai Samudra Hindia dengan semburat jingga keemasan. Cahaya matahari yang memudar menambah keindahan suasana. Prabowo didampingi beberapa pengawal setia, berlayar menuju tengah laut. Ketegangan menyelimuti mereka, seolah-olah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, laut yang tadinya tenang mendadak bergelombang. Ombak besar mulai terbentuk, mengguncang kapal mereka. Angin bertiup kencang, menggoyangkan kapal mereka. Suara angin yang menderu menambah suasana mencekam. Di tengah gemuruh ombak, muncul pusaran air yang besar. Pusaran itu semakin membesar, menarik perhatian semua orang di kapal. Dari pusaran itu, muncul sesosok perempuan cantik berselendang hijau. Kehadirannya begitu memukau, seolah-olah dia berasal dari dunia lain. Aura magis terpancar dari dirinya. Semua mata tertuju padanya, terpesona oleh keindahan dan kekuatannya. "Siapakah kau?" tanya Prabowo, suaranya sedikit bergetar. Perempuan itu tersenyum, penuh misteri. "Aku Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Kau datang menemuiku, Prabowo." Prabowo terkesiap, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Mimpi itu, pesan di pasir, semuanya terhubung. Ia memberanikan diri, mencoba memahami situasi yang dihadapinya. "Ada apa gerangan, Kanjeng Ratu?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. "Aku datang untuk membantumu, Prabowo," ucap Kanjeng Ratu Kidul, suaranya lembut namun tegas. "Masa depan Indonesia ada di tanganmu. Jalanmu tidak akan mudah, banyak rintangan menghadang." Prabowo terdiam, menyimak dengan seksama. Ia tahu, ucapan sang ratu bukanlah bualan semata. Kanjeng Ratu melanjutkan, "Korupsi masih merajalela. Rakyat menjerit, tapi suaranya terbenam oleh keserakahan. Kepercayaan publik semakin menipis. Pengkhianatan mengintai di setiap sudut. Mereka yang haus kekuasaan tak segan mengorbankan bangsanya sendiri demi ambisi pribadi." Prabowo mengepalkan tangannya. Ia merasakan beban berat di pundaknya. Dan yang tak kalah berbahaya, lanjut Kanjeng Ratu Kidul, kekerasan dan perpecahan mengancam keutuhan bangsa. Musuh-musuh Indonesia tak akan tinggal diam melihat persatuan kita retak. Section 4. Ujian kepemimpinan. Korupsi, pengkhianatan, kekerasan. Ini adalah ujian yang akan menentukan masa depan bangsa. Sepulang dari pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, Prabowo merasa gelisah. Ia tahu bahwa tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi begitu besar, begitu kompleks. Ia harus segera bertindak. Setiap keputusan yang diambilnya akan berdampak besar. Prabowo memulai gebrakan dengan memberantas korupsi. Ia bertekad untuk membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik kotor. Ia memperkuat KPK, memberi mereka wewenang lebih besar untuk menyelidiki dan menindak para koruptor. Dengan dukungan penuh, KPK mulai bekerja tanpa henti. Tak pandang bulu, siapapun yang terbukti bersalah, ia adili dengan tegas. Namun, perlawanan tak terelakkan. Para koruptor tidak tinggal diam. Para koruptor melawan balik menggunakan segala cara untuk melindungi diri. Mereka berusaha menghalangi setiap langkah Prabowo. Mereka menyuap pejabat, mengancam saksi, bahkan mencoba menjatuhkan Prabowo. Ancaman datang dari berbagai arah. Tak hanya korupsi, Prabowo juga dihadapkan pada intrik politik. Lawan-lawan politiknya terus mencari celah untuk menjatuhkannya. Sejumlah politisi, kecewa dengan kebijakannya, berkhianat. Mereka berusaha menggagalkan setiap kebijakan yang diusulkan Prabowo. Mereka menyebarkan berita bohong, memprovokasi massa, dan berusaha menggoyahkan pemerintahannya. Media sosial menjadi alat utama mereka. Situasi semakin rumit ketika terjadi kerusuhan di beberapa daerah. Ketegangan meningkat dan keamanan nasional terancam.
Kelompok-kelompok separatis yang selama ini bersembunyi kembali unjuk gigi. Mereka melihat kesempatan di tengah kekacauan. Mereka menebar teror, memprovokasi konflik antar suku dan agama. Prabowo harus menghadapi ancaman ini dengan bijak dan tegas. Section 5. Prabowo dan pilihan sulit. Di tengah badai masalah yang menerjang, Prabowo merasa goyah. Ia dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Untuk memberantas korupsi, ia harus mengorbankan orang-orang terdekatnya yang terlibat. Untuk mengatasi pengkhianatan, ia harus bersikap keras, bahkan kejam. Untuk meredam kerusuhan, ia harus menggunakan kekuatan militer yang berisiko menumpahkan darah rakyatnya sendiri. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang berat. Ia teringat pesan Kanjeng Ratu Kidul, kepemimpinan sejati adalah pengorbanan. Kau harus rela mengorbankan segalanya demi kepentingan bangsa dan negaramu. Prabowo menarik napas panjang. Ia harus kuat, ia harus tegar. Ia tak boleh menyerah pada ketakutan dan keraguan. Ia adalah Presiden Republik Indonesia, dan ia memikul harapan rakyatnya. Section 6. Mengarungi badai menuju negeri impian. Dengan tekad bulat, Prabowo memilih jalan yang sulit dan penuh tantangan. Ia menindak tegas koruptor, tak peduli siapapun mereka, tanpa pengecualian. Ia mencopot pejabat-pejabat yang terlibat pengkhianatan, meskipun mereka adalah teman dekatnya. Ia memerintahkan aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap kelompok separatis, namun tetap menjunjung tinggi HAM. Keputusan Prabowo menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mengecamnya sebagai diktator. Namun, Prabowo tak gentar. Ia fokus pada tujuannya, mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera. Perlahan tapi pasti, ikhtiarnya membuahkan hasil. Tingkat korupsi menurun drastis, investor asing kembali berdatangan, ekonomi Indonesia bangkit. Section 7. Pelajaran dari Sang Ratu Pantai Selatan. Bertahun-tahun kemudian, di akhir masa jabatannya, Prabowo kembali mengunjungi Pantai Pangandaran. Pantai ini selalu memiliki tempat khusus di hatinya, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ia menatap lautan luas, mengenang kembali pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul. Pertemuan yang mengubah cara pandangnya tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Perjalanannya sebagai presiden penuh liku. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Ia menghadapi tantangan yang nyaris meruntuhkannya. Namun, ia berhasil melewatinya dengan tekad dan keberanian yang kuat. Ia belajar bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pengabdian. Pengabdian kepada rakyat dan negara. Ia belajar bahwa pemimpin sejati harus berani mengambil risiko, berani mengambil keputusan sulit, meskipun keputusan tersebut tidak populer, meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadi. Pengorbanan yang seringkali tidak terlihat oleh mata publik. Ia belajar bahwa pemimpin sejati harus selalu mendengarkan suara rakyatnya, memahami kebutuhan dan harapan mereka, bukan suara para penjilat dan oportunis. Ia harus bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya mencari keuntungan pribadi. Terima kasih Kanjeng Ratu, bisik Prabowo lirih. Ia merasa bersyukur atas semua pelajaran yang telah diberikan. Ia menundukkan kepalanya, hormat kepada sang penguasa Laut Selatan, yang telah memberinya pelajaran berharga tentang kepemimpinan sejati. Pelajaran yang akan selalu ia kenang sepanjang hidupnya.